Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh azani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, senantiasa kita memuji Allah atas seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada kita di subuh hari ini, yaitu kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya yang mulia ini, yang merupakan semulia tempat di muka bumi ini. Dan Allah pun memudahkan kita untuk duduk bersama, bersilaturahmi, bermajelis ilmu, yang semoga kenikmatan-kenikmatan ini dan kemuliaan-kemuliaan ini mendatangkan keberkahan pada pertambahan usia kita. Dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula lah ilmu kita, amal soleh kita, dan semakin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keberadaan kita di rumah Allah ini mengantarkan kita semua dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Bersama-sama kita akan mengambil pelajaran dari satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-35. Bunyi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna li Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wa qulna ya Adam, dan kami, kata Allah, berfirman kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama dengan istri engkau di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan dihalalkan bagi engkau, hai Adam, bersama dengan istrimu untuk makan, menikmati, merasakan segala apa yang ada di dalam surga ini, dari berbagai arah, dari berbagai sisi yang kamu senangi, yang istrimu senangi. Silahkan engkau nikmati sepuas-puasnya, sesuka-sukanya, sekehendak kamu, halal bagimu, kata Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah, kecuali satu, jangan engkau mendekati pohon ini. Di situ Allah menggunakan ismul isyarah, wala taqraba hadhihi, dan tidaklah penggunaan kata hadhihi kecuali benar-benar ditunjukkan dengan terang, dengan jelas, sesuatu yang tak boleh didekati oleh Adam alaihissalam. Kalau kita menggunakan kata hadhihi, itu tidak cukup dengan sekedar mengatakan hadhihi, mesti dengan isyarat. Hadhihi al-qarurah, ini adalah botol, dengan isyarat ditunjukkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada Adam sesuatu yang benar-benar terang dan jelas untuk tidak didekati oleh Adam alaihissalam. Dan jangan engkau dekati pohon ini, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dengan engkau mendekatinya, bersama dengan istrimu mendekatinya, maka kalian berdua termasuk melakukan kezaliman, orang-orang yang terjatuh dalam dosa, dalam kemaksiatan.
Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Dengan memperhatikan ayat yang mulia ini, ada 3 pelajaran penting yang akan kita ketengahkan, di mana ketiga pelajaran ini akan menegaskan kepada kita tentang prinsip dasar kehidupan ini. Prinsip yang membedakan antara muslim dengan selainnya, yaitu prinsip halal dan prinsip haram. Maka dari ayat ini 3 pelajaran penting yang akan kita uraikan. Yang pertama berkenaan dengan prinsip dasar kehidupan, yaitu prinsip halal dan haram. Lalu kemudian pelajaran kedua yang akan kita uraikan adalah antara peluang dan juga tantangan. Antara peluang dan tantangan dalam kehidupan. Dan kemudian yang ketiga adalah penyebab utama keberhasilan atau kesuksesan hidup di dunia, sekaligus penyebab utama kegagalan hidup di dunia. Mari kita melihat atau mulai menguraikan pelajaran yang pertama tentang prinsip dasar kehidupan, yaitu prinsip halal dan haram. Ketika kita merenungi awal ayat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Adam, memberitahukan kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Bahwa Adam alaihissalam sebelum benar-benar diturunkan di muka bumi ini, sebelum benar-benar diturunkan di muka bumi, Allah telah mengajarkan kepada Adam prinsip dasar kehidupan. Allah telah mentraining Adam alaihissalam di dalam surga, ditraining dan diajarkan kepada Adam, diperkenalkan kepada Adam prinsip halal dan haram. Sebelum Adam benar-benar diturunkan di muka bumi, Allah sudah mengajarkan kepadanya, sudah mentrainingkan Adam tentang prinsip yang mendasar nantinya, prinsip halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum penciptaan Adam di ayat yang ke-30 surat Al-Baqarah sudah menetapkan bahwa akan ada yang menjadi khalifatan fil ardh, dan Allah memilih manusia sebagai khalifatan fil ardh. Namun kemudian supaya Adam dan keturunannya nantinya menyadari bahwa hidup di dunia ini bukan main-main, ada maksud, ada tujuan, maka karena itulah kemudian sebelum Adam diturunkan, ditraining, diperkenalkan prinsip dasar hidup itu, yaitu prinsip halal dan haram. Sehingga ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, maka siapapun dari kita nantinya yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang usia, mulai dari balita, anak-anak, remaja sampai kita berstatus mukallaf, terbebani kewajiban syariat, maka ketahuilah bahwa hidup di dunia ini ada aturan mainnya, ada prinsip yang dasar yaitu halal dan haram. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, apakah kamu mengira hidup di dunia ini tidak ada perintah, tidak ada larangan? Apakah kalian menyangka hidup di dunia ini adalah untuk bebas memperturutkan apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsu? Apakah kalian menyangka hidup di dunia ini tidak ada halal, tidak ada haram? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah engkau mengira bahwa engkau tidak akan mati lalu kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuat? Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, hidup di dunia ada prinsip yang dasar, yaitu prinsip halal dan haram. Lalu kemudian kita melangkah pada pelajaran yang kedua, antara peluang dan juga tantangan. Apa peluangnya? Peluangnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan stok halal
jauh lebih banyak daripada stok yang haram. Allah mengatakan, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogadan haitsu syi'tuma. Jadi perkara yang halal ini stoknya jauh lebih banyak. Jalannya juga lebih luas, lebih lapang. Allah katakan, wahai Adam, engkau dan istrimu silakan menikmati segala apa yang ada di dalam surga ini. Semuanya dihalalkan bagimu. Silakan kamu mendekatinya, mendapatkannya dari berbagai arah, dari berbagai sisi. Silakan, semuanya halal. Sepuas-puasnya engkau, sekehendaknya engkau. Jadi stok halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Tapi ketika yang haram, Allah menunjuk. Ketika yang halal Allah luaskan, silakan. Allah tidak memberikan ismul isyarah. Allah mengatakan silakan bebas kamu pilih, silakan bebas kamu ambil, kamu dekati dari berbagai arah, dari berbagai sisi, silakan, halal. Tapi ketika yang haram, Allah menggunakan ismul isyarah. Wala taqraba hadhihi, dan hanya engkau tidak boleh mendekati satu ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah peluangnya, bahwa halal itu jauh lebih luas, lebih banyak daripada yang haram. Karena itulah kemudian jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan seringkali seseorang mengucapkan istilah-istilah yang sesungguhnya istilah-istilah itu adalah melawan ketentuan Allah, melawan syariat Allah. Misalnya dengan mengatakan, dengarkan perkataan seseorang ketika ditanya, kenapa sih kamu masih bertransaksi riba? Ya, kalau nggak dengan riba, saya nggak bisa punya rumah. Kalau nggak dengan bertransaksi riba, saya nggak bisa dapat modal untuk usaha. Saya nggak bisa dapat kendaraan. Ini adalah ucapan-ucapan yang tanpa sadar dia telah mengkufuri nikmat Allah dan telah mengingkari ayat Allah. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat mengingkari ayat Allah. Ketika Allah meluaskan yang halal, ketika Allah menyiapkan stok halal jauh lebih banyak, dia mengatakan bahwa yang halal susah didapat, yang halal itu sempit, sehingga akhirnya kemudian dia merasa mengambil sesuatu yang haram adalah sesuatu yang kalau tidak diambil tidak bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Akhirnya kemudian dia melakukan sesuatu yang haram. Sebagai pedagang, dia pengen sukses banyak, pengen untung dalam dagangnya. Mulailah dia melakukan kecurangan dalam takaran, dalam timbangan. Ketika Allah sudah mudahkan rezekinya, dia menjadi pejabat, maka dia melakukan korupsi. Karena dia mengatakan kalau mengandalkan gaji kapan saya bisa bangun rumah. Maka dia mulai melakukan korupsi. Atau kemudian melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, stok halal jauh lebih luas, jauh lebih lapang, jauh lebih banyak daripada stok yang haram. Nah, inilah peluangnya, ya. Inilah peluangnya. Tapi ada tantangannya. Apa tantangannya? Stok yang haram meskipun sedikit, ya, tetapi ternyata yang sedikit ini lebih menarik, lebih menggoda daripada yang halal. Kecondongan manusia untuk memilih yang sedikit, yang haram ini ternyata lebih kuat daripada kecondongannya untuk memilih yang halal. Nah, inilah tantangannya. Dari mana kita katakan sebagai dasar dalil bahwa kecondongan manusia itu ternyata lebih kuat pada perkara yang sedikit, pada perkara yang haram itu? Pertama, ada dua ayat yang akan kita ketengahkan. Ayat yang pertama yaitu surah Asy-Syams, ketika Allah mengatakan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mentabiatkan manusia dengan kecondongannya pada dua hal. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan ternyata kecondongannya pada dua hal tersebut didahulukan penyebutan fujuraha wa taqwaha.
fujur terlebih dahulu, baru kemudian takwa. Artinya, kecondongan manusia itu adalah pada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, pada perkara-perkara yang fujur, perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, barulah kemudian kecondongan pada perkara-perkara yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mengantarkan kepada takwa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Siapa yang memilih jalan takwa, siapa yang menundukkan hawa nafsunya lalu mencondongkan hawa nafsunya pada perkara takwa, maka jalan yang dipilihnya, kecondongannya itu akan senantiasa menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Tapi siapa yang memperturutkan hawa nafsunya pada kecondongannya pada perkara-perkara yang haram, perkara yang Allah tidak ridhoi, maka sungguh dia telah mengotori jiwanya dan telah merusak jalan hidupnya. Allah sudah mengingatkan. Tetapi inilah tantangannya, inilah ujiannya, bahwa yang haram ini ternyata lebih menarik. Kecondongan jiwa pada sesuatu yang Allah tidak ridhoi itu ternyata lebih kuat daya tariknya. Berikutnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Allah mengatakan, "Qul la yastawi al-khabis wat thayyib." Katakanlah tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis. Meskipun kebanyakannya yang buruk itu lebih menggoda dan lebih menarik. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita semua, bahwa ternyata Allah jadikan yang halal jauh lebih luas, jauh lebih lapang, tapi kemudian kecondongan manusia pada perkara-perkara yang sedikit. Karena rasa penasaran mungkin. Allahu a'lam bishawab. Tetapi begitulah ujiannya. Ujian dalam kehidupan ini. Allah menjadikan sesuatu yang haram itu ternyata daya tariknya luar biasa. Makanya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya dengan takwalah kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Dan takwa itu maknanya secara bahasa adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Artinya syahwat kita ini akan menjadi sangat liar dan kecondongannya sangat kuat pada perkara yang haram, manakala tidak bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan agar hawa nafsu kita ini, syahwat kita ini terkendali dan dapat diarahkan untuk kecondongannya pada perkara yang Allah ridhoi, maka tumbuhkan dan kuatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa saja yang takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan dia menundukkan hawa nafsunya. Jadi resep terkuat untuk menundukkan hawa nafsu adalah menumbuhkan dan menguatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala dia berhasil menundukkan hawa nafsunya dengan menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqomah sampai datang kematian, maka Allah siapkan untuknya surga sebagai akhir perjalanan kehidupannya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, inilah tantangannya. Makanya kita dapati banyak para pemuda, mereka siap berzina tapi tidak siap menikah. Kalau ditanyakan, kamu kenapa belum menikah? Banyak saja alasan-alasan yang dikemukakan. Dia belum siap menikah, tapi dia berani ngajak anak orang untuk berjalan berdua-duaan, berciuman, berpelukan, bahkan sampai menghamili anak orang. Dia berani berzina, tapi tidak berani untuk menikah. Para suami, para lelaki yang sudah beristri, Allah halalkan baginya untuk menikah lebih daripada satu istri. Tapi dia lebih berani untuk memilih jalan perselingkuhan dengan menempuh jalan zina, jalan haram, ketimbang dia menikah. Banyak alasan-alasan. Tapi kok kenapa dia berani berzina, selingkuh, dan banyak kasus yang terjadi di sekitar kita dengan persoalan-persoalan seperti ini. Bahkan pernah yang kami temukan kasus konsultasi jamaah dan
faktanya ada di daerah Ciamas. Ya, seorang suami yang kemudian di acara reunian di bulan Ramadan, teman-teman angkatan SMA, maka dia kemudian hadir di acara reunian, ketemu dengan mantan pacarnya dulu waktu SMA, di mana sang mantan ini juga ternyata sudah punya suami. Cuman memang pada acara reunian itu tidak membawa pasangan masing-masing, sebab dihususkan untuk ya seangkatan mereka dan alumni sekolah tersebut saja, sehingga pasangannya nggak dibawa. Akhirnya kemudian si laki-laki ini ketemu dengan mantannya, ternyata cinta lama bersemi kembali. Sebulan dari itu terbayang-bayang, teringat-ingat terus, mulailah saling kontak-kontakan. Ternyata si perempuan juga merespon karena juga masih ada kecintaan terhadap mantannya itu. Hingga akhirnya kemudian mereka janjian ketemu di hotel dan mereka berzina sampai hamil perempuan itu. Auzubillah. Banyak kejadian, tidak sedikit kasus-kasusnya seperti itu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, inilah tantangannya, inilah ujiannya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak dari kita yang pengen kaya, pengen dapat untung, tapi kemudian tidak sabar menempuh prosesnya. Tidak sabar menempuh proses yang halal. Akhirnya kemudian dia melakukan sesuatu yang haram, mencuri, merampok, atau kemudian melakukan kecurangan dalam takaran, dalam timbangan, atau kemudian melakukan penipuan, atau kemudian berbagai hal yang dilakukan oleh manusia ketika kemudian mereka menginginkan kekayaan, tetapi dengan cara-cara yang ketidaksabaran dalam dirinya, akhirnya mengikuti hawa nafsunya, mendapatkan cara-cara yang haram tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa Allah tidak mengharamkan bagi kita untuk mengumpulkan apa saja yang kita cintai di dunia ini. Allah tidak mengharamkan bagi kita untuk beristri lebih dari satu. Allah tidak mengharamkan kita untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, bahkan sampai kita menjadi orang terkaya nomor satu. Allah tidak larang kita untuk itu. Allah pun tidak melarang kita membangun rumah bagaikan istana, mengoleksi kendaraan-kendaraan termewah. Allah nggak larang itu. Bahkan Allah jadikan itu memang adalah bagian dari tabiat manusia. Allah katakan dalam Ali Imran ayat yang ke-14, Zu'ina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiri al muqantara minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah menjadikan kita itu punya kecondongan, kecintaan kepada lawan jenis, kecintaan kepada keturunan, pada kelompok harta, diantaranya emas dan perak, kendaraan-kendaraan yang mewah, kendaraan-kendaraan yang langka, aset-aset berupa tanah, sawah, kebun, rumah, binatang-binatang ternak, dan berbagai hal lainnya. Ini semua adalah kesenangan-kesenangan di mana-mana kalau kita menginginkan kesemuanya itu, Allah tidak mengharamkan kita untuk mengumpulkannya sebanyak-banyaknya. Allah tidak melarang. Hanya saja kemudian Allah ingatkan kita, fala tagurannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia itu melenakanmu, menipu kamu. Apa makna dunia itu melenakanmu dan menipu kamu? Ketika demi mendapatkan dunia, kita tidak lagi memperhatikan prinsip halal dan haram. Itulah yang kemudian ditipu oleh dunia. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Surat Al-Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Semua kesenangan-kesenangan dunia ini hanyalah menipu, hanyalah bersifat sementara. Maka jangan sampai perkara yang sementara ini membuat kita mendapatkan kesengsaraan pada perkara yang sebenar-benarnya kehidupan nantinya, yaitu setelah kehidupan dunia ini. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, bahwa kita hidup di dunia ini ada prinsip yang sangat mendasar, prinsip halal dan haram, dan prinsip ini datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kemudian kita harus tunduk pada prinsip ini? Karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Maka Allah adalah Rabb yang maha berhak membuat aturan dan membuat syariat dalam kehidupan kita. Gak boleh kita melawan Allah, sebab kita adalah milik Allah. Kita tidak berdaya tanpa izin, kehendak, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan harta, jangankan organ-organ tubuh kita, bahkan ruh di dalam tubuh kita bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kemudian kita katakan bahwa peluangnya adalah Allah jadikan jalan rezeki ini luas, sangat banyak stoknya, dan tantangannya adalah bahwa kecondongan hawa nafsu kita pada perkara yang haram itu ternyata lebih kuat daripada yang halal. Ini berarti ma'asyiral muslimin, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bisa dijemput dengan jalan yang halal dan bisa dijemput dengan jalan yang haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam surat Al-Isra, ya, di dalam surat Al-Isra ini supaya kemudian menguatkan kita tentang prinsip ini. Di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-17 ya, dan ayat yang ke-18, di situ Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, misalnya di ayat yang ke-18, di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 ya. Di ayat yang ke-18 Allah mengatakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura." Allah bilang, "Man kana yuridul ajilah," siapa saja yang menginginkan dunia, tapi ajilah, yaitu menginginkan dunia dengan tidak memperhatikan cara-cara yang halal. Dia pengen dunia tapi ajilah, jalan pintas, jalan singkat. Misalnya, dia pengen bangun rumah tapi tidak mau bersabar menempuh cara-cara yang halal, akhirnya dia korupsi. Pengen punya kendaraan, tidak bersabar dia untuk menabung atau memilih akad-akad yang syariah, akhirnya kemudian dengan jalan pintas, dengan jalan riba langsung bisa beli mobil gitu. Akadnya riba, bukan akad murabahah, tapi akad riba. Ya, dengan akad riba langsung apapun yang diinginkan bisa. Nah, makanya yuridul ajilah, siapa yang menginginkan dunia tapi dengan jalan yang singkat, jalan ajilah, dengan jalan yang haram, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu. Kami akan menyegerakan padanya apa yang diinginkannya itu. Kami segerakan kepadanya apa yang diinginkannya itu. Liman nuridu, kalau ternyata sesuatu yang diinginkannya itu adalah bagian dari rezekinya. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Sehingga manakala dia berhasil mendapatkan sesuatu yang memang adalah rezekinya, kata Allah, dengan cara yang ajilah, dengan cara yang haram, maka kami siapkan untuknya neraka jahanam. Yaslaha mazmuman madhura, dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan terusir, dalam keadaan tercela. Ayat yang ke-18 itu memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya cara kita menempuh atau menjemput rezeki dengan cara yang haram tidak mendatangkan rezeki yang baru. Jadi misalnya nih, seseorang mencuri dan berhasil mendapatkan apa yang dicuri. Sebenarnya apa yang dia curi itu, apa yang didapatkan dari curian itu bukan rezeki yang baru. Bukan rezeki yang baru. Dengan kata lain, cara-cara yang haram tidak mendatangkan rezeki yang baru. Melainkan yang dia dapatkan adalah sesuatu yang memang Allah telah menjatahkan sebagai bagian daripada rezekinya. Yang andaikan dia bersabar, dia akan dapatkan dengan jalan yang halal. Makanya disebut ajilah, dia tidak sabar, dia pengen jalan pintas. Karena pengen jalan pintas, maka dia mendapatkan apa yang memang menjadi rezekinya sendiri. Yang harusnya dia dapatkan dengan jalan halal, tapi dia tidak sabar, dia mengambilnya dengan jalan yang haram. Maka Allah berikan karena itu memang jatah rezekinya. Tetapi akibatnya, meskipun dia mendapatkan jalan rezeki, meskipun dia mendapatkan rezekinya sendiri, apa yang sudah menjadi jatahnya dari Allah, tapi karena dia memilih jalan yang Allah tidak ridhoi, maka akibatnya Allah siapkan neraka jahanam untuknya.
Jadi sebenarnya apa faedah kita mengambil sesuatu yang haram itu? Apa faedahnya kita menjemput sesuatu yang haram itu? Apa faedahnya? Yang kita dapatkan bukan rezeki yang baru. Yang kita dapatkan adalah rezeki yang memang Allah jatahkan untuk kita. Yang andaikan kita bersabar kita dapatkan. Dan kalaupun kita berhasil mendapatkan yang haram tadi, ternyata ujung-ujungnya akhir perjalanan kehidupan neraka jahanam disiapkan. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Apatah lagi kalau kemudian manusia itu setelah dia mendapatkan rezekinya atau menjemput rezekinya dengan jalan yang haram, maka sekarang kemungkinannya rezeki yang dijemputnya itu bisa masuk ke dalam tubuhnya, atau bisa menjadi pakaian aksesorisnya, atau bisa dia berikan lagi kepada keluarganya, atau dia bisa berikan kepada tetangga-tetangganya atau kepada orang lain. Itu cuma kemungkinannya demikian. Jadi sesuatu yang dia jemput dengan jalan yang haram, kemungkinannya bisa masuk ke dalam tubuhnya dalam bentuk makanan, minuman, atau dalam bentuk fasilitas dunia yang dia rasakan, atau dalam bentuk dia berikan nafkah kepada keluarganya, atau dia hadiahkan kepada orang lain, atau mungkin dia menyantuni orang-orang yang susah dengan rezeki yang dia dapatkan dengan jalan yang haram. Sekarang mari kita lihat. Rasulullah mengatakan bahwa siapa saja yang menjemput rezekinya dengan jalan yang haram, lalu rezekinya itu menjelma menjadi makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, Rasul mengatakan Allah munabatun min suhtin fannau aula bihi, bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka halal api neraka. Jadi apabila makanan dan minuman itu adalah jelmaan dari rezeki yang didapatkan dari jalan yang haram, maka akhirnya makanan dan minuman itu menjadi haram masuk ke dalam tubuh pelakunya. Sehingga apabila dia masukkan makanan dan minuman itu ke dalam tubuhnya, maka tubuhnya terancam dengan halal api neraka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia tidak menjadikan rezeki yang didapatkan itu dalam bentuk makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, melainkan dia nafkahi istri dan anaknya, maka ma'asyiral muslimin, istri dan anaknya tidak berdosa dengan nafkah orang tua, dengan nafkah suaminya atau nafkah orang tuanya. Tetapi tercabut keberkahan darinya. Sehingga seringkali anak-anaknya nanti menjadi kurang beradab kepada orang tua, atau nanti ada penyakit-penyakit yang susah sembuhnya, walaupun istri dan anak memakan hal tersebut halal baginya, tidak berdosa. Tetapi kemudian tercabut keberkahan dari rezeki tersebut. Kalaupun dia bersedekah lagi kepada orang lain, dia tidak mendapatkan pahala dari sedekahnya. Dan kalaupun kemudian rezeki yang menjelma menjadi fasilitas dunia padanya, pakaian, lalu dengannya dia ibadah, maka ibadahnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun sampai untuk urusan haji dan umrah dia berangkat, tapi dari sumber rezeki yang kemudian tidak halal dia dapatkan, maka ibadah hajinya, ibadah umrohnya, sholatnya ditolak sampai dia bertobat kepada Allah. Jadi apa faedahnya? Sudah di akhirat diancam dengan neraka, di dunia tidak mendapatkan pahala, dan juga tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang didapatkannya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini pelajaran yang kedua. Lalu pelajaran yang terakhir yang bisa kami sampaikan adalah bahwa wasilah sukses ataupun kemudian penyebab utama kegagalan, kerugian, wasilah atau penyebab utama penderitaan adalah ketika seseorang itu menempuh jalan-jalan yang tidak Allah ridhoi dalam mengambil rezekinya. Itu adalah penyebab utama kegagalan, penyebab utama penderitaan. Sekaligus mengisyaratkan bahwa penyebab utama keberhasilan adalah ketika seseorang memilih jalan-jalan rezeki dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Kita ambil pelajaran. Nabiullah Adam alaihissalam dihalalkan mendapatkan apa saja di dalam surga itu, sepuas-puas dia, sekehendak dia. Hanya satu yang kemudian diingatkan oleh Allah, jangan dia mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kenyataannya Adam alaihissalam mendekati pohon yang dilarang itu. Demi apa?
demi kecintaan dan kasih sayangnya kepada istrinya. Kisahnya panjang tapi tidak kita angkat kisahnya. Pendeknya atau singkatnya adalah karena Adam mendekati pohon itu demi membahagiakan istrinya, demi menunjukkan cinta dan sayangnya kepada istrinya, maka pada akhirnya bukan hanya Adam yang celaka tapi juga istrinya ikut celaka. Pada akhirnya tatkala mereka mendekati pohon yang dilarang oleh Allah dan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah itu, maka terhalanglah bagi mereka apa yang halal-halal tadi. Terhalanglah bagi mereka mendapatkan apa yang halal-halal tadi. Ini menunjukkan bahwa penghalang terbesar rezeki adalah ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi perbuatan dosa dan maksiat itu penyebab utama terhalangnya banyak rezeki. Terhalangnya banyak kebaikan itu karena ada perbuatan kita yang mendekati hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Apalagi kalau sampai melakukannya. Allah mengingatkan kita dalam An-Nisa ayat 79. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Berbagai musibah-musibah yang silih berganti menimpa kalian, musibah-musibah yang tidak berujung pada solusi, adalah karena perbuatan kalian sendiri melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Dan kemudian Adam ingin melakukan itu karena sayangnya kepada istri. Tapi apa akibatnya? Begitu dia mendekati, dia terpisah dengan istrinya selama 40 tahun lamanya. Oleh para ulama tafsir menjelaskan bahwa penyebab utama banyak perceraian terjadi adalah karena ada rezeki haram yang masuk ke dalam rumah tangga. Jadi kalau kemudian hawa rumah ini kok panas, selalu ada emosi, selalu ingin bertengkar dengan pasangannya, bahkan kecondongannya untuk berpisah bercerai kuat. Nah hati-hati, boleh jadi ada sumber-sumber rezeki yang belum halal yang masuk ke dalam rumah. Kemudian ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa yang membuat Adam alaihissalam mendekati pohon yang dilarang itu sampai memakan buahnya? Apakah karena tipu daya setan hebat? Apakah karena kemudian sangat lihai setan itu dalam menjerumuskan Adam alaihissalam? Ternyata tidak. Bukan karena kehebatan, bukan karena makar, bukan karena tipu daya iblis dan setan laknatullah alaih, sehingga kemudian Adam mendekati pohon dan memakan buah yang dilarang oleh Allah. Bukan. Allah mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Lantas kenapa Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah? Bukan karena kehebatan setan, sebab setan itu lemah tipu dayanya. Allah sebutkan di dalam surat Toha ayat 115. Allah mengatakan walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Kami itu, kata Allah, sudah mengingatkan Adam jauh-jauh sebelumnya agar supaya Adam tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Ini kan ujian dari Allah, ini kan training. Jangan lagi mengatakan kenapa sih di dalam surga itu ada yang diharamkan. Allah mampu menjadikan semuanya halal, tapi ini adalah training bagi Adam alaihissalam karena dipersiapkan turun di bumi agar supaya Adam sadar ada prinsip dasar kehidupan di dunia ini. Andaikan Adam berhasil melewati ujian itu, dia pun akan dikeluarkan dari surga untuk masuk dalam kehidupan dunia ini. Tapi dia akan keluar dari surga sebagai alumni, terhormat kedudukannya, tidak terusir dan tidak tercela. Tapi Adam gagal untuk melewati ujian itu sehingga dia keluar dari surga tidak berstatus alumni. Karena kalau kita mengikuti jenjang pendidikan, pelatihan dan training dalam perkuliahan di kampus, ada yang statusnya DO, ada yang statusnya alumni. Nah Adam itu lebih kurang DO alaihissalam. Kenapa? Karena dia tidak berhasil melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tipu daya setan yang hebat, bukan. Tapi Allah mengatakan walaqad ahidna ila Adam min qabl. Kami sudah ajarkan Adam jauh-jauh sebelumnya. Kami sudah ingatkan Adam jauh-jauh sebelumnya. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya, tetapi Adam melupakan apa yang dilarang itu. Dia mendekati apa yang dilarang itu. Walam najid lahu azma, kami tidak mendapati pada diri Adam ada komitmen yang kuat untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya masyiral muslimin, penyebab utama kecondongan kita terhadap perkara-perkara dosa dan maksiat itu adalah karena
lemahnya azam kita untuk tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya hari ini ada seorang bapak bekerja banting tulang peras dan peras keringat dilihat. Tidak pulang sampai semalaman. Kita lihat di berbagai berita yang di-share di medsos kita, seorang bapak yang dari Sukabumi berjualan sampai ke Kota Bogor jalan kaki. Dia jualan, dia tidak mau pulang sampai jualannya habis. Dia cuma jual keripik-keripik. Dia nggak akan pulang sebab dia tidak ingin pulang dalam keadaan tidak ada sesuatu yang dia bawa untuk istri dan anaknya. Apa yang membuat dia kuat berjalan kaki? Apa yang membuat dia bisa bertahan tidur di emperan-emperan jalan? Karena azamnya, tekadnya yang kuat. Kenapa kemudian kita lemah sholat 5 waktu di masjid? Bukan karena berat godaannya, tetapi karena azam kita yang lemah untuk berkomitmen dengan Allah sholat di masjid. Karena kita sudah berikrar sebenarnya. Ikrar kita ini sudah full untuk Allah hidup kita. Allah katakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin." Ini komitmen kita dengan Allah, ikrar kita dengan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 162 163. Bahkan komitmen ini disunnahkan untuk kita baca di dalam sholat. Dalam doa iftitah yang kita baca, disunnahkan kita ulang-ulang ikrar ini. Tapi banyak dari kita ma'asyiral muslimin bukan menjalankan ikrar ini berat, bukan karena godaannya luar biasa, tipu daya setan hebat, tidak. Tapi azam kita, komitmen kita yang lemah untuk menjalankan ikrar ini. Komitmen kita yang lemah. Jadi ma'asyiral muslimin, bukan kemudian godaan zina itu dahsyat, tidak. Tapi komitmen kita yang lemah untuk memilih jalan yang halal. Sehingga akhirnya kemudian terjatuhlah kita pada perkara-perkara yang haram. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena itulah kemudian rahasia sukses dalam kehidupan adalah ketika kita memiliki azam dan komitmen yang kuat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalani hidup ini, komitmen kita adalah untuk Allah sesuai dengan ikrar kita, Allah yang menjamin hidup kita. Bukankah Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-97, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang melakukan amal soleh di dunia ini, baik dia laki-laki atau dia perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjamin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami jamin kepada Allah, menjamin kehidupan yang terbaik untuknya di dunia dan menjamin kehidupan yang terbaik di akhirat nanti. Sebagai balasan terbaik Allah atas komitmennya, atas istiqomahnya menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka apabila kita berkomitmen dalam taat kepada Allah, inilah yang disebut dengan istiqomah. Sebab istiqomah itu maknanya adalah komitmen terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau namanya komitmen berarti ada tantangan, ada godaannya, tapi kita berkomitmen. Kalau tidak pengen ada tantangan, ada godaan, itu bukan istiqomah namanya, tapi istirahat. Justru kalau kita pengen ada tantangan dan kita mampu, itulah komitmen, itulah kemudian itulah yang disebut dengan istiqomah. Sehingga ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagai penutup adalah bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ada yang bertanya sampai kapan sih kita berkomitmen dengan Allah di kehidupan dunia ini? Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berkomitmenlah dengan Allah sampai datang kematian. Surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Maka siapa yang berkomitmen dengan Allah sampai datang kematiannya, maka turunlah para malaikat kepadanya. Malaikat siapa yang turun? Malaikat rahmat. Ini disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa sebelum kemudian malaikatul maut turun kepada si fulan, kepada hamba Allah mukmin ini, turun terlebih dahulu malaikat rahmat, dan malaikat rahmat akan duduk sejauh 40 hasta darinya. Dan kemudian sang hamba yang mukmin akan sadar bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dengan kehidupan dunia. Muncullah rasa takut tentang apa yang akan terjadi setelah kehidupan dunia ini.
Muncullah rasa sedih, terbayang olehnya istrinya, anak-anaknya masih kecil, banyak hal yang kemudian belum dia lakukan. Maka ada ketakutan, ada kesedihan. Maka malaikat rahmat datang tadi. Sebelum datangnya malaikatul maut menguatkannya, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Jangan kamu takut atas apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan jangan kamu sedih atas apa yang kamu tinggalkan. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Karena dengan komitmenmu, dengan syariatmu, maka Allah yang bertanggung jawab dalam urusan yang kau tinggalkan. Allah yang akan menjaga istrimu, Allah yang menjaga anak-anakmu. Karena engkau telah berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak perlu khawatir dengan kejadian setelah ini, setelah kematian. Tetapi wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, sebab setelah ini engkau akan mendapati jalan-jalan yang mengantarkan kepadamu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang Allah telah janjikan dan engkau berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, inilah yang menjadi dasar kehidupan kita, bahwa hidup kita di dunia ini singkat dan sementara. Betul ada godaan dalam hidup, ada tantangan dalam hidup, tetapi ketahuilah bahwa peluangnya untuk komitmen dengan syariat Allah jauh lebih luas. Maka tinggal kemudian kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah agar syahwat-syahwat kita dapat terkendali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan taufik untuk di sisa umur hidup kita di dunia ini dalam taat, dalam ibadah kepada Allah, dan kita meninggal sebagai muslim sejati. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, falyatafaddal mashkura majura. Jika tidak ada, kita langsung tutup. Baik, tafaddal Pak. Klarifikasi saja. Kalau pohon kulit itu pada saat nanti kita selesai semuanya dengan urusan dunia dan akhirat, maka sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Nah, apakah penghuni surga yang akan datang nanti itu juga akan menemui Baik, kita langsung jawab ya. Pertama adalah bahwa pohon itu bukan namanya pohon khuldi. Jadi khuld artinya kekal. Pohon khuldi adalah pohon yang dinamakan oleh iblis untuk menggoda Adam alaihissalam. Jadi memang tipu daya setan ini, dia datang kepada manusia dengan lemah lembut, dengan bunga-bunga, dengan bunga-bunga yang indah, seperti riba disebut dengan bunga gitu ya. Jadi bunga-bunga yang indah, sehingga kemudian Adam alaihissalam itu berubah mindsetnya, cara berpikirnya, karena memang iblis laknatullah alaih telah bertekad, telah berjuang untuk menjadikan dan merubah cara pandang manusia dari yang haram itu bisa terlihat halal, terlihat indah, terlihat menyenangkan. Itu yang dilakukan. Maka ketika Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah, ini sekedar pohon yang ujian dari Allah, training saja sebenarnya. Dan itu bisa kita lakukan dalam training-training pada umumnya. Ada aturan-aturan yang berlaku, training sebenarnya seperti itu. Ya, kita bisa merubah aturan itu. Tapi yang namanya pembelajaran terkadang kita buat aturan itu. Ya. Nah, aturan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran. Tapi kemudian iblis, dia yang merubah nama itu. Dialah yang menamakan pohon itu sebagai pohon khuld, pohon kekekalan. Jadi bukan penamaan dari Allah pohon kekekalan itu, tetapi penamaan dari iblis untuk merubah cara pandang Adam alaihissalam. Apabila kemudian kita masuk ke dalam surga nantinya insya Allah, maka tidak ada lagi pohon yang dilarang oleh Allah. Sebab dahulu itu hanyalah training bagi Adam alaihissalam. Semuanya dihalalkan lagi oleh Allah, tidak ada lagi yang dilarang oleh Allah. Pohon apa itu kita nggak tahu pohon apa, sebab Allah tidak menyebutkan ciri dari pohon yang tidak boleh didekati oleh Adam alaihissalam. Yang pasti dalam surga semuanya adalah keindahan, semuanya adalah kebaikan. Namun karena itu adalah ujian untuk Adam, training dari Allah untuk Adam, maka Allah maha berkehendak atas apapun yang dia kehendaki.
Lalu kemudian ketika kita masuk ke dalam surga sudah tidak ada lagi pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Semuanya menjadi halal. Pohon apapun yang ada di sana kita boleh mendekatinya, menikmatinya, mencicipinya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan. Kita ingin menjadi alumni kehidupan dunia ke akhirat, bukan BO. Dan insya Allah itu akan indah kalau semua orang tahu begitu ya, dengan Alhamdulillah minasyaitonirrajim fahuwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Komen. Menurut Bapak silakan. Iya. Jadi bismillah alhamdulillah. Jadi ma'asyiral muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Di kehidupan dunia ini kalau kita selalu membersamai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan memang ini adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa melibatkan Allah dalam setiap urusan. Nabi mengajarkan kita ada zikir di waktu pagi dan di waktu petang. Di antaranya adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Nabi meminta kepada Allah, ya Allah jangan sampai engkau tinggalkan aku. Jangan sampai engkau biarkan aku mengurus urusanku sendiri, walaupun hanya dengan sekejap mata berkedip. Jangan sampai ya wahai Allah. Jangan sampai aku itu mengurus urusanku sendiri tanpa engkau terlibat di dalamnya. Nah inilah pentingnya kita melibatkan Allah dalam setiap urusan-urusan kita. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca di waktu pagi dan petang. Maksudnya adalah supaya kita tidak memulai aktivitas apapun di waktu pagi kecuali dengan nama Allah. Supaya kita tidak memulai aktivitas apapun di waktu malam kecuali dengan nama Allah. Kenapa? Kullu kalamin aw amalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa ajizah. Semua ucapan dan semua perbuatan kalau tidak melibatkan Allah, minimal tidak menyebut nama Allah, maka akan tercabut dan terputus semua kebaikan-kebaikan dan keberkahan pada apa yang dilakukannya. Dan ada keutamaan atau ada karakter yang menonjol pada orang yang melibatkan Allah dalam hidup ini. Dan mungkin pada kesempatan lain akan kita kaji lebih dalam. Hanya saja secara singkat bahwa orang yang melibatkan Allah dalam hidupnya di dunia itu pasti akan optimis hidupnya. Pasti akan optimis. Kenapa? Karena Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar dari seluruh persoalan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datang rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Allah jadikan semua urusan yang mudah. Jadi kalau kita melibatkan Allah dalam hidup ini, maka ciri yang paling menonjol dari orang yang melibatkan Allah dalam setiap urusannya adalah optimis dalam hidup, tidak akan pesimis. Tidak akan pesimis. Fa innamal usri yusra. Bersamaan dengan turunnya masalah, Allah telah menurunkan pula bersamaan dengan itu jalan keluar yang sangat banyak. Masalahnya cuma satu, tetapi jalan keluarnya sangat banyak sebagaimana ayat yang kita bahas tadi. Ya. Bayangkan Allah mengatakan fa innam al-usri. Untuk menyebutkan al-usri itu ada alif lam. Artinya masalah tertentu. Ya. Tapi ketika Allah menyebutkan jalan keluar yusra tidak menggunakan alif lam. Ya, kalau dikaji dalam kaidah bahasa bahwa dalam satu masalah bersamaan dengan satu masalah itu jalan keluarnya, jalan solusinya, jalan kebaikannya lebih luas, lebih banyak daripada satu masalah yang diturunkan oleh Allah. Makanya orang yang beriman tidak akan pernah pesimis dalam hidup. Begitu kemudian diumumkan pandemi panjang usia, kita hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Rezeki kita Allah yang tanggung, bukan bos kita. Kita mau di PHK, lah bahasa sebab rezeki kita bukan di tangan bos kita. Andaikan rezeki kita di tangan bos kita, celaka kita ketika di PHK. Tapi rezeki kita bukan di tangan bos kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tempuh ikhtiar yang lain. Baik. Orang yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala akan tegar dalam hidupnya, akan tegar. Kita ambillah contoh bagaimana Hajar alaihissalam ketika ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian Ibrahim berdasarkan perintah Allah membawa hijrah istrinya Hajar dari negeri Palestina menuju ke lembah
yang sangat tandus, lembah yang kering, lembah yang gersang, yaitu lembah Mekah yang saat itu belum seperti sekarang. Masih belum ada Ka'bah pada saat itu. Masih berupa lembah yang tandus, kering dan gersang. Sesampainya di sana, Ibrahim membangun kemah untuk tempat peristirahatannya. Tapi setelah kemah berhasil didirikan, datang wahyu kepada Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anak dan menyempurnakan misinya berdakwah kembali ke Palestina. Ibrahim alaihissalam, dia adalah Rasul Allah, tapi saat itu dia adalah seorang bapak dan seorang suami. Dan Allah perintahkan tinggalkan istri anakmu di situ. Maka saat itu terjadi pergolakan dalam jiwanya, bahwa dia Rasul Allah harus menjalankan ini, tapi dia adalah sebagai suami, sebagai ayah yang harus meninggalkan Hajar, harus meninggalkan anaknya Ismail. Tapi karena ini perintah Allah, dia ingin tunjukkan kepada Allah bahwa cintanya kepada Allah tidak terkalahkan dengan kecintaannya kepada istri dan juga anaknya. Tapi karena jiwanya sebagai ayah, jiwanya sebagai suami, maka Ibrahim mengambil keputusan untuk melangkah tanpa memberitahukan sang istri dan sang anak. Dia melangkah menjauh. Saat itu Ismail masih dalam buaya. Dia melangkah menjauh. Hajar yang saat itu sedang menggendong Ismail, menyadari langkah suaminya ini, firasatnya bahwa suaminya akan pergi meninggalkannya. Maka dia mengangkat suara karena langkahnya semakin menjauh. Ya Ibrahim, atatrukuna, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menyahut. Walaupun terjadi ini, pergolakan dalam jiwanya. Kenapa Ibrahim tidak menyahut dan tidak menoleh? Karena dia manusia biasa. Dalam dirinya dia berkata, ya Allah, kalau saya melihat istri saya dan melihat anak saya khawatir saya tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan yang kau perintahkan kepadaku. Maka aku memilih tidak melihatnya, supaya aku bisa konsisten dengan apa yang kau perintahkan kepadaku. Lalu kemudian Hajar kembali berteriak, ya Ibrahim, atatrukuna, apakah kau tega meninggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menyahut, terus dia berjalan menjauh. Tapi Hajar, karena dia sudah dididik dengan ilmu, dia berhusnuzon kepada suaminya, dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin suaminya tega meninggalkannya. Pasti ada urusan yang lebih besar daripada urusan mengurus dirinya dan juga putranya. Pasti ini adalah urusan Allah, tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Maka Hajar mengangkat suara berteriak, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh kamu berbuat begini? Barulah Ibrahim menghentikan langkah. Dia masih mendengar teriakan dari istrinya. Barulah dia menghentikan langkah dan barulah dia menoleh. Lalu kemudian dia pun mengangkat suara dan berteriak mengatakan, Naam, Allah amarani bihadza. Ya, Allah yang menyuruh saya berbuat begini. Maka Hajar berkata, idham lillah li'anna Allah la yudayyi'una. Kalau begitu wahai suamiku, jangan kau ragu, berangkatlah engkau karena Allah. Karena Tuhanku, Allah tidak akan meninggalkanmu di sini. Engkau meninggalkanku, tapi Tuhanku tidak akan meninggalkan aku di sini. Apa yang membuat Hajar bisa tegar? Padahal dia adalah seorang perempuan, ada bayi di tempat yang tandus kering, tak berpenghuni, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Apa yang membuat dia bisa tegar? Allah Subhanahu wa taala, karena dia melibatkan Allah. Maka Ibrahim terkuatkan dengan perkataan sang istri. Maka saat itulah dia berdoa, dan doanya diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku tempatkan keturunan ke keluargaku, istri anakku di tempat yang tandus kering, enggak ada tanaman, sama sekali enggak ada. Untuk kemudian menjadi hamba Allah yang menyembah Allah di Baitullah. Saat itu belum ada Baitullah, belum ada Ka'bah, tapi Allah berikan wahyu bahwa kelak nanti tempat ini dengan kesabaran dan keikhlasan mereka akan menjadi bumi yang paling dicintai oleh manusia dimanapun. Jadi untuk menggambarkan atau untuk melihat visi itu kita harus bersabar menjalankan misi. Nah, ini juga menjadi pelajaran. Banyak orang takut berhijrah karena bayangannya, aduh, nanti kalau saya tinggalkan bekerja di tempat ribawi, nanti saya mau bekerja apa, istri saya mau makan apa. Kita angkat kisah ini. Bagaimana Allah memerintahkan Ibrahim berhijrah meninggalkan Palestina menuju ke negeri tandus, kering, gersang, tidak ada gambaran kenikmatan di sana, nggak ada. Bahkan ketika Hajar ditinggalkan, tidak ada sesuatu yang kemudian bisa membuat dia bertahan kalau Ibrahim pergi. Tapi kemudian karena melibatkan Allah, dia husnuzon kepada Allah. Apa sih susahnya bagi Allah mendatangkan rezeki? Maka kesabaran inilah yang membuat Hajar alaihissalam jadi tegar. Tapi kenapa dia bisa tegar? Itu pertanyaannya. Kenapa dia bisa tegar? Karena melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan takut di PHK kalau kita melibatkan Allah.
Kita tidak akan takut miskin kalau kita melibatkan Allah. Kita nggak akan takut tidak dipandang oleh manusia kalau kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketakutan-ketakutan inilah yang seringkali membuat kita melepaskan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Cukup. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.